Halo, loh, apa kabar? Senang sekali saya sebenarnya bisa ketemu lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung nih. Bung Rocky, situasi di Jakarta sejak kemarin hingga hari ini menegang buntut dilindasnya Afan Kurniawan ini seorang driver ojol yang masih berusia sangat muda ya, 21 tahun oleh mobil Barakuda milik Brimob. Dan hari ini markas Brimob kembali dikepung sementara Polda Metro Jaya dan Mabes Polri itu didatangi oleh pengunjuk rasa dari mahasiswa maupun ormas. Ya, Bung Erso, coba kita analisis dengan cara yang proper. Proper artinya teratur, tepat, dan memungkinkan kita bisa mencari titik terang dari soal demo-demo ini. Tapi tentu yang pertama adalah saya dan FNN mengucapkan duka yang sangat dalam atas seseorang, tentu sahabat saya juga karena saya pengguna ojol, yaitu Bung Afan yang akhirnya meninggal justru di dalam satu peristiwa tragis di tempat dia mencari nafkah, itu di jalan raya. Dan Kapolri sudah minta maaf, kelihatan kepedihan Pak Sigit dengan ketulusan merangkul memeluk, yang tentu menghasilkan suatu suasana psikologis bahwa keluarga memang kehilangan dan butuh waktu untuk memahami peristiwa tragis ini. Tapi pihak pemerintah juga melalui Presiden Prabowo sudah mengucapkan dan bela sungkawa, dan secara pribadi bahkan Presiden mengucapkan itu dan meminta ketenangan karena akan ada proses hukum tuh. Jadi pemerintah sudah mengucapkan itu, tetapi kita bisa mengerti bahwa kemarahan publik itu belum bisa diredam. Mudah-mudahan ada hasilnya ketika orang mulai mengerti apa sebetulnya yang terjadi itu. Yang pertama tentu adalah setiap peristiwa yang bersifat massal, mengerahkan massa, pasti potensi untuk terjadi kekerasan. Tetapi hak rakyat untuk berdemonstrasi harus dijamin rasa amannya tuh. Jadi betul bahwa tidak boleh menghalangi rakyat demonstrasi. Demikian sebaliknya aturan berdemonstrasi juga harus kita hormati, yaitu tidak brutal. Tetapi kondisi berkali-kali terjadi benturan itu, dan itu adalah hal yang pasti ada momentumnya atau ada pemicunya tuh sehingga terjadi bentrokan. Lepas dari soal persaingan elit yang kelihatannya juga memanfaatkan momentum-momentum demonstrasi ini, kita mau coba bayangkan satu upaya untuk menghasilkan kembali negeri yang memungkinkan kita merasakan kenikmatan menjadi warga negara, ya tidak ada rasa takut dalam mengucapkan pendapat. Nah, ini kondisi yang bertahun-tahun tidak dihasilkan. Selama 10 tahun ini seolah-olah berpendapat itu dihadang oleh undang-undang, karena itu akan ada penjara menunggu. Jadi ledakan hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari keadaan selama 10 tahun di mana pemerintahan sebelumnya, itu Presiden Jokowi, menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman yang sangat tidak masuk akal, itu undang-undang ITE. Dan sekarang itu seolah-olah outlet yang terbuka sehingga orang tumpah kemarahannya di jalan raya. Itu dasar pikirannya tuh. Tapi lebih dari itu kita coba lihat juga bahwa ada frustrasi sosial sebetulnya, itu keadaan ekonomi. Jadi jalan raya itu jadi semacam pertemuan antara gumpalan energi yang selama 10 tahun ini tertahan dan kondisi real masyarakat kita yang mengalami kesulitan ekonomi, dan itu adalah keluhan demokrasi yang akhirnya berujung pada peristiwa tragis. Situasi seperti hari ini sesungguhnya sudah sering kita bahas, bahkan berkali-kali kita menyatakan tampak sekali sesuatu yang selama ini tersumbat itu dilepaskan oleh publik dan dipicu oleh memburuknya situasi perekonomian kita. Tentu kemarahan publik sudah ditanam sebetulnya panjang, bahkan mungkin satu dekade ini orang marah terhadap keadaan, marah terhadap ketiadaan harapan.
Dan akumulasi itulah yang kemudian menjelaskan mengapa begitu ada picu, yaitu arogansi anggota DPR, maka publik marah tuh. Kan berkali-kali kita bahas di sini bahwa kondisi hari ini itu, saya pakai istilah berkali-kali, akan ada radical break pasti. Karena secara teoritis, secara akademik kita tahu kumpulan kesulitan ekonomi bertemu dengan ketidakpastian politik pasti akan meledak dalam bentuk demonstrasi itu. Jadi sekali lagi kita udah bisa hitung sebenarnya dari awal bahwa akan terjadi demonstrasi. Itu yang saya ucapkan sebagai pengkondisian yang pada akhirnya akan tumpah di jalan karena kapasitas untuk bercakap-cakap secara rasional tidak disediakan oleh negara selama bertahun-tahun tuh. Nah, era ini orang merasa bahwa oke, Prabowo menghargai perbedaan pendapat, karena itu dia memberi amnesti dan abolisi pada mereka yang sebetulnya berkasus hukum tapi dengan konstruksi politik tuh. Jadi peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai orang menganggap oke, terbuka semacam kesempatan, nggak akan ada pidana bagi peristiwa politik, dan itu yang dijaminkan oleh janji Presiden Prabowo bahwa semua sifat yang protes yang sifatnya politis tidak boleh ada pidana. Jadi sekali lagi memang ada outlet yang terbuka, tetapi kita mesti tambahkan bahwa psikologi publik memang ada di dalam keadaan gelisah. Apakah Presiden Prabowo akan mengambil sikap otentik dalam pemerintahnya, dalam pengertian tidak akan sebut aja tidak akan terlalu, kayak aja istilah terlalu untuk melindungi Presiden Jokowi. Kan itu sinyal itu kuat sekali. Dan kita mulai lihat bahwa memang Presiden Prabowo mulai mencicil kelihatannya keinginan publik untuk meminta beliau itu berjarak dengan Presiden Jokowi. Tetapi lagi-lagi publik melihat bahwa kurang cukup konsisten, karena beberapa hari yang lalu masih ada pemberian tanda kehormatan pada mereka yang oleh publik dianggap bagian dari dinasti yang lalu tuh, sehingga tidak layak untuk memperoleh tanda kehormatan. Jadi bertumpuk sebetulnya ketidakpastian publik terhadap arah pengambilan jarak antara rejim hari ini dan rejim yang lalu. Nah, itu yang saya menganggap bahwa itu sebetulnya simpanan ketidakpastian itu ada di mata publik. Lalu picunya adalah arogansi dari anggota DPR. Dalam beberapa hari terakhir, apalagi dalam 2 hari terakhir setelah tewasnya Afan, kita melihat fenomena driver ojol ini yang sangat kompak dan menjadi kekuatan gerakan massa tersendiri. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang khas dalam gerakan massa di Indonesia, dan ini tidak lepas dari kaitannya kondisi perekonomian ya. Mereka kehilangan pekerjaan dan melihat bahwa driver ojol itu menjadi salah satu tempat yang paling mudah mereka untuk segera mendapatkan pekerjaan. Kita tahu bahwa teman-teman ojol ini datang dari posisi kelas yang boleh kita sebut kelas menengah, yang justru penghasilan mereka menurun karena kompetisinya makin panjang, makin berat. Karena teman-teman pekerja buruh yang di PHK akhirnya mencari semacam tempat instan untuk menopang ekonominya dengan masuk ke dalam pekerjaan ojol ini. Jadi persaingan makin ketat karena banyak orang yang di PHK akhirnya berubah menjadi atau pindah mungkin buat sementara menjadi pengemudi ojol. Jadi pendapatan ojol akhirnya mulai menurun karena persaingan makin tinggi itu. Dan kita mulai melihat bahwa kesempatan untuk menjaminkan lapangan kerja makin lama makin tak terlihat. Jadi ojol ini jadi semacam tempat orang mencari semacam pertahanan hidup sementara tuh. Dan kondisi ini pasti memberatkan karena setiap kali kita berupaya untuk membayangkan kapan ada kesempatan kerja baru lagi itu tidak bisa dijaminkan oleh negara tuh. Dan kita membaca bahwa uang negara harus dipakai buat bayar hutang, sementara hutang itu dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi. Jadi orang mulai melihat bahwa harus ada kejujuran untuk mengatakan bahwa kita ada dalam kesulitan ekonomi karena salah urus selama 10 tahun. Jadi kalau itu tidak dieksplisitkan, orang akan menganggap bahwa kalau begitu akan ada salah urus lagi sampai 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan. Jadi pemerintah harus jelas mengatakan bahwa problem ekonomi hari ini disebabkan oleh yang lalu itu. Dan itu harus diselesaikan dulu supaya kita bisa bergerak maju tuh. Nah kalau itu diterangkan, publik akan mengerti bahwa
krisis politik dalam bentuk demonstrasi misalnya akan justru mempersulit investasi masuk tuh, karena instabilitas politik ya investor pasti menunggu atau menunda atau bahkan membatalkan MOU yang dianggap memungkinkan Indonesia punya foreign direct investment atau sekedar penempatan domestik. Jadi investasi itu akan memburuk bila demonstrasi itu memperlihatkan brutalitas tuh, bahwa demonstrasi berakhir pada kekerasan. Tidak ada orang yang ingin nanam modal di dalam kondisi politik yang betul-betul tidak stabil. Tampak sekali dalam penanganan pengunjuk rasa ini, polisi masih menggunakan paradigma lama, yakni represi. Tetapi driver ojol, terus massa juga menyikapi dengan cara yang berbeda. Dan mereka melihat aksi-aksi sekarang sebagai katarsis dari frustasi publik yang selama ini mengendap sekian lama dan ditekan. Ya udah jebol gitu saja. Memang apa yang diendapkan pada akhirnya akan mencari jalan sendiri untuk muncul kembali ke permukaan. Kan yang kita sebut sebagai dalam psikologi sosial, setiap gejala represi dia akan menumpuk, berakumulasi menjadi dendam itu. Jadi represi yang selama 10 tahun ini akhirnya muncul di permukaan 2-3 hari yang lalu tuh. Dan bergabung di situ antara kelas menengah yang putus asa atau frustrasi dengan keadaan, dan mereka yang ingin menuntut semacam kejernihan atau kepastian hukum terhadap koruptor yang masih bermukim di dalam kabinet Pak Prabowo. Jadi semua hal yang memang tak terlihat itu diam-diam merangkak menjadi frustrasi sosial. Dan frustrasi itu kemudian meledak menjadi kemarahan ketika ada korban. Nah itu rumus sosiologi yang paling mudah kita lihat. Begitu ada korban maka akan dicari semacam sasaran antara. Maka polisi jadi sasaran antara sebetulnya kan. Padahal kita tahu bahwa sasarannya bukan itu. Tetapi kemarahan terjadi karena polisi atau cara penanganan polisi itu yang oleh para demonstran atau masyarakat umum melihat bahwa itu masih represif tuh. Nah kejadian tertabraknya itu jadi semacam outlet untuk membenarkan persepsi atau asumsi bahwa akan ada represif. Jadi itu yang harus kita pahami benar-benar, bahwa yang menjadi sebetulnya simpanan persepsi tentang keadaan bukan polisi sebetulnya, tetapi keadaan ekonomi yang disebabkan oleh gagalnya perencanaan pembangunan atau sebetulnya proyek-proyek yang sebetulnya menguras APBN di zaman Pak Jokowi, kan itu intinya tuh. Lalu tertunda-tundanya soal ijazah palsu, soal FUFA, jadi semua frustrasi itu sebetulnya terarah pada rejim sebelumnya. Tetapi selalu sejarah itu seolah-olah menunjukkan semacam kearifan bahwa kalau kita tidak selesaikan yang lalu itu, maka yang sekarang juga akan jadi kelanjutan dari yang lalu tuh. Nah ketegangan psikologis itu yang akhirnya meledak ketika kawan seperjuangan di jalan raya itu akhirnya tewas juga di jalan raya. Jadi kita masyarakat sipil menganggap bahwa frustrasi publik itu betul-betul real, dan bila dia tidak diselesaikan maka masih akan berlanjut tuh, karena problemnya masih sama, yaitu kesulitan ekonomi dari kelas menengah, upaya untuk mencari penyelesaian politik terhadap isu-isu elitis itu, yaitu soal FUFA dan ijazah Presiden Jokowi, itu masih akan berlanjut tuh. Jadi sekali lagi kita mesti paham bahwa di belakang peristiwa hari-hari ini ada peristiwa lain yang faktor-faktor strukturalnya itu lebih kuat sebagai alasan untuk mengatakan bahwa selama soal-soal di masa lalu itu tidak diselesaikan, maka publik akan terus mencari outlet dan kemarahan publik pasti akan kembali ke jalan raya. Yang membuat situasi makin apa ya kita sebutnya, mungkin menarik ya, netralnya begitu saja ya. Karena sekarang ini muncul narasi-narasi bahwa unjuk rasa ini ditunggangi. Ini sebuah kosakata yang dulu sangat akrab di telinga kita yang hidup di era Orde Baru. Kalau sekarang tapi lebih sophisticated lah, bahwanya non-state aktor katanya yang bermain ini gitu. Iya betul Saudara Hersu. Bahwa kita harus hati-hati melihat perkembangan atau eskalasi dari peristiwa ini. Karena tetap ada internal struggle di kalangan elit. Siapa yang bersorak
karena ada peristiwa semacam ini, siapa yang betul-betul mengerti bahwa peristiwa ini sebetulnya ada akar-akar masalahnya di pemerintahan sebelumnya, siapa yang berupaya untuk melihat secara pragmatis bahwa ini bisa ditunggangi, siapa yang bahkan menjadi oportunis karena menganggap bahwa ini kesempatan untuk mengaduk-aduk sesuatu yang ada di dalam air keruh. Jadi kita mau coba lihat bahwa kematangan demokrasi kita juga diuji itu. Persaingan elit yang bisa kita cium dari dengan penciuman akademis kita, pasti ada gejolak, mungkin ada rapat-rapat khusus di satu kelompok, yang kelompok lain juga berupaya untuk membaca apa ujungnya dari peristiwa ini. Tapi satu hal yang harusnya kita dudukkan adalah semua peristiwa yang bersifat massal, yaitu demonstrasi, di dalamnya ada dua elemen yang terlihat dan elemen yang tersembunyi. Elemen yang terlihat adalah tewasnya seorang warga negara yang mencari nafkah di jalan raya, dan itu sangat tragis, dan itu menimbulkan empati besar tuh, atau simpati terhadap perjuangan kawan pekerja ojol ini. Nah itu, karena itu solidaritas di kalangan komunitas ojol pasti akan terjadi, akan terbentuk, dan itu tidak boleh dihalangi kalau mereka marah dan menginginkan ada proses hukum. Tetapi di belakang itu ada yang lain yang mungkin menganggap ini kesempatan untuk melanjutkan semacam keinginan persaingan politik di antara kelompok tuh. Nah bagian-bagian ini mesti kita pisahkan tuh, bahwa ada peristiwa dan kita sedihkan itu, kita ingin ada penyelesaian, tetapi yaitu peristiwa tewasnya rekan pekerja ojol ini. Tetapi di belakang itu juga kita mesti melihat potensi pemanfaatan sosial media untuk sebut aja ya provokasi pada akhirnya kan, karena seolah-olah ada kesempatan untuk bersaing secara politis di antara mereka yang mengintip kemungkinan terjadi perubahan yang drastis tuh. Tapi sekali lagi kita mau terangkan bahwa perubahan yang drastis dengan efek memburuknya ekonomi juga akan membawa pekerjaan rumah besar, mesti benahi politiknya, benahi ekonominya lagi, benahi kepercayaan publik. Jadi kita coba, sebetulnya kita coba bijak melihat kondisi ini, karena dari awal saya juga menduga dengan analisis akademis bahwa di belakang layar ada persaingan elitis tuh, karena menganggap bahwa ya mungkin Presiden Prabowo sedang mencari taktis atau strategi untuk memenuhi permintaan rakyat agar beliau itu menarik garis dari Presiden Jokowi. Tapi pada saat yang sama Presiden Jokowi mungkin merasa ya ancamannya atau tekanannya makin kuat, sehingga harus mulai mempersiapkan juga kekuatan politik baru. Jadi semua itu adalah variabel yang harus secara, bukan secara netral, tapi secara bijak kita lihat bahwa ada kepentingan persaingan politik sebetulnya di kalangan elit, dan persaingan itu mulai terbuka dalam pengertian konfliknya mulai terjadi itu, dan itu bahayanya bila persaingan politik memanfaatkan akhirnya peristiwa tragis tewasnya sahabat kita, yaitu pengemudi ojol. Nah dalam situasi semacam ini, Bung Roko, kita tuh saya ingin tanyakan pada Anda, apa solusinya yang bisa diambil oleh pemerintahan Prabowo? Karena sebenarnya kita dengan mudah membaca situasi semacam ini cepat atau lambat akan terjadi karena menumpuknya frustrasi publik. Tetapi buat pemerintahan Prabowo kan ini bisa saja itu menjadi semacam ancaman karena ada kelompok-kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahannya Prabowo. Ya Bung Hersu benar, kalau ditanya apa solusinya, ya harus ada radical break, yaitu satu pernyataan atau satu tindakan yang betul-betul memulihkan kembali ingatan publik bahwa yang sedang kita pertaruhkan adalah pembersihan kabinet, karena di dalamnya agen-agen yang disebut termol sebetulnya dalam tanda petik adalah agen-agen koruptif. Itu yang mesti dibereskan supaya publik dapat sinyal bahwa Presiden Prabowo memang sedang mendesain satu upaya untuk benar-benar tampil secara otentik memberantas korupsi.
tampil secara otentik untuk mengambil jarak dari masa lalu. Dan itu sebetulnya sinyal yang diinginkan publik atau sinyal yang diberikan publik pada Presiden Prabowo. Nah, kita tunggu sebetulnya apa langkah awal yang harus dilakukan, yaitu ya bersihkan kabinet. Dengan cara itu pulih kesadaran bahwa oke, kita percaya bahwa akan ada satu perubahan besar di dalam kabinet sehingga masa depan akhirnya terbaca ulang. Kan ini semuanya adalah frustrasi karena seolah-olah tidak ada masa depan. Jadi sekali lagi kita hanya ingin mengulas soal ini secara akademis dan secara etis. Dan itu yang akan jadi beban pada Presiden Prabowo supaya satu kali dalam sejarah orang akan ingat bahwa Presiden Prabowo mengambil tindakan yang adil terhadap masa lalu, mengambil tindakan yang strategis untuk memulihkan kembali kepercayaan publik bahwa ada masa depan yang disebut sebagai Indonesia Emas atau apapun intinya. Nah, sekali lagi soal-soal ini akan memulihkan kondisi politik kita, dan dengan sendirinya kalau penyelesaian radical break ini ya mungkin separuh dari kabinet bahkan harus diganti, dibaca sebagai awal untuk menciptakan kembali relasi dan kolaborasi yang bagus antara masyarakat sipil dan pemerintah sebetulnya. Nah, itu jadi kondisi positif yang memungkinkan investor itu percaya lagi bahwa masuk ke Indonesia itu akan ada rasa aman, dan masuk ke Indonesia itu artinya masuk di dalam kepastian hukum, masuk di dalam kepastian adanya nilai-nilai demokrasi, masuk dalam kepastian bahwa adanya nilai-nilai pemeliharaan lingkungan hidup. Semua itu saya kira yang justru jadi semacam mungkin akan jadi peristiwa baru di mana Presiden Prabowo bisa mengatakan pada akhirnya bahwa saya mengerti keadaan dan saya akan mengubah banyak hal. Saya akan melakukan radical break dan saya pastikan bahwa yang akan saya lakukan itu akan menimbulkan harapan baru dan akan menimbulkan solidaritas baru di antara warga. Saya kira itu analisis. Salam akal sehat. Salam akal sehat.